Ya. Sekarang al-asfaqu. Minjem yang itu dong. Yang mana yang ada as-safaqi. Bismillahirrahmanirrahim. As-safaqu. As-safaqi apa as-safaqu? As-safaqi. Ayo. Terus apa? Ahmarin. Terus coba jam lagi dah. Ini asfaku salah satu bener ini 18. Iya. 18 paling al-asfaku salah satu. Ibu ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribu wal asfaru wal abyadu. Isyaun apa isyaun? Isyaun. Wa yundabu takhiru salatil isya'i ila ayyaghiba as-safaqul asfari wal asfaru wal abyadu ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Dah, sampai situ ya. Coba artinya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sekalian syafaq itu ada 3. Pertama merah, mega merah. Dan yang kedua mega kuning dan mega putih. Kemudian mega merah yaitu maghrib. Ada nggak? Iya ada. Dan mega kuning, mega putih yaitu isya. Benar. Wayun dahu dan di. Dan bermula disunahkan. Ada nggak? Mentakhir sholat isya sampai terbenam. Benar nggak? Sampai bawah Waktu terbenam hingga bahwa hilang oleh mega yang kuning dan yang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alifu rahimahullah ta'ala wa adaban naf'abihi wa ibadakan mu'minin wa bikufid darani amin radhiyallahu anhu. Al-asfaqu salah satu. Nah, kalau ikatan itu ahmaru wa asfaru wa abyadu. Asfaqu itu mega. Mega itu ada 3. Ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. pelangi ya. Pelangi. Ya, pelangi. Al-ahmaru merah adanya di maghrib. Iya enggak? Iya. Kan? Seluruh nih. Itu merah. Itu tanda maghrib datang dengan terbenamnya matahari. Ibu nanti pas giliran
sekarang ini matahari terbit dari mana? Timur. Timur. Kalau matahari terbit dari timur, dia punya warna apaan? Putih. Ya, punya pelanginya putih, meganya putih. Terang nggak? Terang. Takut nggak kita ngeliatnya? Takut? Nggak takut. Ya. Tapi nanti menjelang datangnya hari kiamat, matahari terbitnya bukan dari timur, tapi dari mana? Barat. Dari barat, dari tempat terbenamnya. Balik. Ya, dari tempat terbenamnya. Terbenam matahari, meganya mega apa? Merah. Serem. Serem. Ya, serem. Menyala tuh, kelihatan dari jauh api gitu. Itu nanti tanda datangnya hari kiamat. Kubro kayak gitu. Terbit matahari dari arah barat. Serem. Lebih serem daripada yang sekarang kita rasain. Jadi ibu-ibu, sekarang kita udah dikasih tahu nih Bu sama para ulama dari kita bahwa nanti kiamat datang ditandai dengan apa? Dengan dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya matahari. Itu udah tanda-tanda. Makanya ibu-ibu beruntungnya kita jadi orang Islam. Apa yang akan terjadi di masa datang itu kan yang gaib ya Bu ya. Bu, masa datang itu kan hal yang gaib. Ya, hari kiamat gaib bukan? Tapi udah dikasih tahu tuh gambaran-gambarannya supaya apa? Supaya nanti kita nggak kaget. Supaya nanti kita supaya dari sekarang kita jadiin pelajaran. Coba kalau kalau bukan orang Islam udah dikasih tahu surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa, jembatan sirat itu kayak apa, ya, nikmat kubur itu kayak apa, timbangan kayak apa, itu udah dikasih tahu. Sehingga apa ibu? Ya Allah, ini dulu yang diceritain. Jadi kan kita enak ibu-ibu ya, nggak terlalu kaget gitu. Kenapa nggak terlalu kaget? Karena kita udah persiapin dari sini, dari sekarang, dari dunia. Jadi yang dikasih tahu itu bukan yang enak-enak doang. Coba kalau yang bukan orang Islam, dia nggak tahu apa-apa tentang yang namanya hari kiamat nanti pas giliran ya Allah. Jadi ibu-ibu maghrib itu ditandai dengan mega merah. Itu berlangsung tuh waktu maghrib. Nanti aja kalau udah hilang berarti maghribnya udah hilang, udah berlalu. Wayun damu elunan. Wal asfar wal abyadu isya. Dan kuning dan putih itu isya. Kalau putih, ibu-ibu kan kalau isya itu kan kegelap ya. Kan nih merah nih. Ibu suka perhatiin enggak sih? Coba deh ibu ikut cerita ya. Kan nih maghrib nih merah gitu ya. Nah pas giliran udah hilang nih merahnya, muncul apa tuh Bu? Kegelap apa ke kuning? Gelap. Ini maksudnya kuning dan putih itu nanti tuh pas giliran menjelang subuh. Isya itu kan berakhirnya setelah apa Bu? Kalau jalan-jalan ya lihat. Ibu-ibu, Isya abis itu menjelang subuh. Datangnya subuh itu kelihatan ada kuning dan putih, meganya mega kuning, mega putih. Kalau dari merah itu ke hitam ya, bukan ke kuning ya. Ibu saya nanya, ini kan maghrib nih, kuning nih. Ya Allah, ibu-ibu di Mekah, di Madinah mah kita kayaknya kagak kenal gimana. Ini siang apa
nggak ibaratnya gitu, saking yang namanya lampu itu begitu berlapan di setiap tempat, sehingga kita nggak bisa membedakan antara ini maghrib, apa ini isya, apa ini subuh, ya. Oh ya Allah, kecuali kalau siang kan memang nggak ada lampu, tapi kalau udah maghrib itu ya Allah ya, udah terang ya. Jadi rasa takut tuh kagak ada, ya mau jalan-jalan aja. Kalau di Madinah kagak pakai nungguin bapak, ada nyelonong aja ya, 100 meter belok langsung kelihatan tuh Bu. Ya jalan. Pas giliran di Mekah mati kutu. Iya, nunggu mau ngajak ibu-ibu, mau ikut sama ibu-ibu, malu, paling tua, ya dia nih pada muda-muda, jalannya gesit-gesit. Nanti gara-gara kita, dia mendingan saya udah ngalah aja gitu ya, ngalah nungguin bapak. Kakek-kakek sama nenek-nenek itu jalannya kayak begitu. Ya Allah, laki-lakinya paling tua, perempuannya paling tua juga. Ya udah, ya Allah ibu-ibu, Pak, kalau tolak tuh kagak berasa deh Bu ya, yang paling berasa tuh saya. Ya Allah, bukan main, itu dosanya kali ya, banyak dosanya. Jadi kata bapak udah nggak usah pakai baca apa-apa, baca la haula wala quwata illa billah, udah la haula wala quwata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya udah, itu aja. Kagak tuh yang namanya ngeliatin buku pandu atau kagak ngeliatin, dihitungin aja. Tawaf kayak beda banget Bu sama dulu tuh. Kalau dulu mah ya Allah kayak begitu. Ya udah. Tapi resep enak. Ya, indah. Iya, cerita aja. Kata bapak gini, ibu-ibu, kapok kagak? Ibu-ibu sayang bawa oleh-olehnya, oleh-oleh cerita aja, nggak oleh-oleh karma ya. Cerita kita dulu. Iya, jadi kata bapak gini, kapok nggak? Kagak kapok. Kata saya, padahal ya Allah kelihatan banget lelahnya saya ya. Ya Allah, bapak di sono sabar banget dah. Sabar, kagak ngomel. Alhamdulillah ibu-ibu. Ibu-ibu, iya. Kenapa nggak kata bapak? Enggak, cuma buat pelajaran. Mesti nabungnya biar banyak duitnya, supaya bisa di Zam-Zam, di Safwah, di yang deket-deket sama masjid. Jangan pakai kejauhan. Kalau kejauhan ya Allah capek jalan. Ya. Jadi ibu-ibu jangan pernah juga. Kalau buat yang kerja 600 meter dekat. Iya, 600 meter dekat. Gitu. Lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin syafaq kuning dan syafaq putih. Adanya di mana tuh Bu? Adanya menjelang subuh. Air wujud rumah bulan duhur waktu isya. Jadi adanya kuning dan putih itu dari sejak masuknya waktu isya. Nah, cuman ibu-ibu kita nggak perhatiin tuh, ada tuh pas giliran hilang merah ada semburat putih, kuning gitu tuh ya. Tapi karena memang gelap ya, jadi kayaknya gelap. Padahal ada itu ya. Min adami ghaibu batis syafaqil amal ada ghaibu balhuma ghaibu wujudin. Jadi nggak kelihatan tuh Bu. Ketika masuk waktu isya nggak kelihatan itu syafaq mega kuning dan mega putih, karena memang udah malam gitu, udah kelihatan gelapnya gitu. Kayak ibaratnya apa Bu? Kayak ibaratnya ketika datangnya waktu isya, bukan. Ketika malam nggak kelihatan banget gelapnya, karena apa? Karena ada lampu yang terang benderang. Kalau zaman dulu ibu-ibu kita ngerti banget nggak antara perbedaan maghrib dengan isya dengan malam?
Tahu. Kenapa? Karena yang ada cuma bintang dan bulan. Tapi kalau sekarang ada lampu yang banyak banget ya Bu ya. Jadi ibu-ibu nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti kelihatan juga itu ketika mau datang waktu subuh. Nggak hilang-hilang tuh Bu. Pas keluar. Oh, wayundabu. Nah, wayundabu takhiru salatil isya ila ayyadi basyarul asfar wa tabiya. Wuruja fil khilaf min awman awjaba wa lam anna al mawaqit mukhtalifah bi istilah dan irtifat. Ibu kita di pesawat, saya jadi ngalamin di pesawat itu ibu-ibu ngalamin nggak sholat. Bukan karena tayamum, menghadap ke mana? Ini jam berapa? Waktunya waktu apa? Ibu pas giliran saya berangkat jam 9:30. Nah, kita masih bisa mengukur-ngukur tuh Bu. Bisa mengukur-ngukur, oh ini waktu Zohor dan asar dikasih di takdim. Masih sholat tuh. Tapi pas giliran pulangnya ibu-ibu, udah saya ikramul waqt aja. Ya, maksudnya waktu jadi sholatnya waktu Zohor kita nggak tahu ini, ya. Nggak tahu waktu Zohor, nggak tahu asar, nggak tahu waktu asar gitu tuh. Nah maka saya sholatnya ikramul waqt. Dan lagi ibu-ibu, ibu-ibu saya pakai pampers. Pampersnya ada netes-netes, air pipis. Kalau kita berasa netes air pipis, boleh nggak dipakai pampers? Nggak boleh dalam waktu sholat. Berarti ibu-ibu, walaupun saya wudhu, nggak bisa. Karena apa? Karena saya dalam keadaan bahwa pakaiannya nggak suci. Misalnya saya wudhu nih. Jadi sekarang ibu-ibu, kemarin itu waktu saya mau umroh, dapat pelajaran dari teman-teman kayak Bu Maryam, kayak Haji Khadijah, itu nggak ada istilah tayamum. Adanya apa? Wudhu, ibu-ibu bawa spray, bawa botol kecil terus wudhu bisa, ya bisa pakai air. Maka ibu-ibu lebih ribetan tayamum daripada wudhu. Kalau wudhu ibu-ibu satu wudhu, sekarang saya tanya ibu-ibu, anggota wudhu yang mana yang kita basuh dengan air yang ada di dalam satu botol kecil aja? Muka. Terus apa lagi? Tangan. Terus apa lagi? Kaki. Kepala. Ya, Sama kaki. Udah itu doang. Bisa nggak? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya udah ngerjain. Udah. Maka kita bisa sholat Zuhur dan Asar. Iya, kalau buat satu wudhu. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Tayamum Zuhur kita tayamum, Asar kita tayamum. Walaupun itu kita niatnya takdim atau takhir. Pas pulangnya nggak bisa Bu saya. Ribet Bu. Nanti saya mesti buka lagi segala macam. Udah, saya sholatnya saya menghormati waktu karena saya pakaiannya kotor, saya anggap, kemudian tidak menghadap kiblat. Mana ini kiblat saya kagak ngerti, kompas ya Bapak kagak ngerti, saya nggak ngerti. Udah saya ikut pas sampai rumah untuk semua cukup Zuhur, Asar, Maghrib, Isya kan ya, Isya ya, sebab nyampe 1:30. ada kompas itu ya, arah kiblat. Padahal ada ibu-ibu sekarang itu ibu-ibu saya nggak ngerti, mesti belajar tuh kita belajar kompas. Ya, jadi ibu-ibu di pesawat itu kan ada TV tuh Bu, dan TV itu ada kompasnya tuh Bu. Ya, kan ya udahlah gitu. Mudah-mudahan Allah ampunin saya ninggalin sholat. Saya ngakalin ya pas giliran udah masuk ke dalam penimbangan. Jadi kan udah ditimbang, kita udah lewatin, udah mau apa sih itu namanya, udah check in ya, udah check in, itu kan udah nggak ada pemeriksaan, baru ngisi.
gitu. Jadi baru isi. Saya pengalaman waktu 10 tahun yang lalu, saya beli nih Bu, beli minuman, ya, jus apa, jus segala macam. Udah, nggak dibolehin, nggak boleh masuk. Iya, karena karena kita belinya dari luar, belum masuk ke penimbangan. Pas giliran udah masuk penimbangan, ya udah aman. Nah, kita ke kamar mandi, ngambil air. Jadi memang nggak boleh. Jadi memang yang paling aman itu masuk bagasi, ya. Kayak gunting-gunting, ibu-ibu, gunting jarum, kan kita bawa gunting tuh Bu, ya, bawa gunting. Saya nggak berani bawa pisau, tadinya mau bawa pisau nggak berani ya, bawa gunting aja. Bawa gunting, masukin bagasi, aman. Pas giliran pulang, saya kagak ngeh. Udah main masukin aja ke kabin, ke kertas gitu, kelihatan kena sensor. Buka itu, kok tas saya diseberangin sih, yang lain lewat nih, tas saya diseberangin. Ternyata pas di layar TV-nya ada gunting. Saya bawa tas, kan ada 3 ya tas ya, ibu-ibu, kelihatan tas di sini, tas ini Ada benda tajam. walaupun ada 3 tas, yang disuruh buka yang ini. Jadi ibu-ibu, jadi jangan masih ada mega merah, masih ada mega kuning, kita udah masuk sholat. Lihat dulu keadaan langit udah habis banget itu mega, maka baru kita sholat isya itu bagusnya. Tapi istilah ulama, kalau sekarang ibu-ibu nggak ngurusin mega-megaannya, ngurusinnya apa? Nggak dengar ada azan, udah sholat. Gitu. Saya kan pernah cerita ibu-ibu ya, jangan suka mentakhir-takhirkan sholat. Kenapa jangan mentakhir-mentakhirkan sholat? Hatta sholat isya. Sholat isya panjang ibu-ibu, dari zuhur ke asar panjang nggak? Panjang. Pendek. Panjang lah anggap ya. Asar ke maghrib pendek, walaupun dianggap panjang. Kemudian ibu-ibu dari maghrib ke isya pendek banget. Dari isya ke subuh panjang nggak? Panjang. Walaupun sampai sholat isya pun jangan sampai ditakhirkan. Kalau bisa diawalkan. Kita nggak tahu umur kita ya Bu ya. Kan saya pernah cerita yang katanya ontak diuber-uber, ya kan? Diuber-uber kenapa? Diuber-uber sama majikan, mau disembelih. Karena apa? Karena nggak mau kerja. Tahu-tahu pas ngadu sama Rasulullah, emang kenapa ini? Ontak, ontak, kata Nabi. Ontak, kenapa kamu kagak mau kerja di rumah majikan kamu? Jadinya majikan kamu mau nyembelih kamu. Habisnya sih, ya. Yang ada di rumah itu sholat isyanya ditakhir-takhirin, takut-takut nanti itu rumah kena musibah, turun azab. Karena saya ada di situ, maka saya kena dampaknya, kata onta paham Bu sama Nabi, paham sama omongan onta paham omongan Nabi. Nah itu majikan paham nggak? Iya. Enggak. Yang paham Nabi. Jadi yang paham bahasa binatang bukan cuma Nabi Sulaiman doang, tapi Nabi Muhammad juga paham sama bahasa binatang. Kayak begitu Bu Nabi kita, yang minta tolong bukan orang aja, binatang aja minta tolong sama Nabi kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Jadi ibu-ibu jangan sampai insyaallah kita mentakhirkan sholat. Kemudian ibu-ibu pas belum sholatu itu ya, allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Iya. Apa artinya? Diharamkan sholat yang tidak ada baginya sebab apa? Sebab apa? Yang terdahulu dan juga sebab yang bersamaan.
Apa itu? Fi khamsati awqat, ada 5 waktu. Ibu, ada waktu-waktu yang diharamkan kita sholat. Ada waktu-waktu di mana kita diharamkan untuk sholat. Waktu-waktunya ada berapa? Ada 5. Kapan ibu-ibu? Indah tulul isyamsi, benar nggak? Iya. Ketika terbit matahari, pas banget terbit matahari. Ini biarin nih, saya udah jelasin waktu saya habis operasi katarak. Ya, habis operasi katarak saya sempat nerangin ini, tapi karena ini ada kaitannya dengan pelajaran kita, biarin aja, lagian barangkali ibunya juga udah lupa kali ya. Jadi ibu-ibu yang diharapkan kita sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Pertama, ketika terbit matahari banget, pas banget terbit matahari, itu haram kita sholat. Kenapa? Pas terbit matahari, sebelum isyraq. Sebelum isyraq, ibu kenapa nggak boleh sholat? Haram, karena di situ sedang bertengger setan. Ya. Kalau dilihat jam berapa itu? Kira kan melihatnya jam gitu. Sekarang saya nanya, 1/4 jam sebelum isyraq. Isyraq jam berapa? Saya sekarang ketinggalan dulu tuh isyraq. Jam berapa isyraq sekarang? 4 ya. Isyraq. Setengah 4. Isyraq. Oh, di habis subuh. Habis subuh. Iya. Suruh. Iya, saya isyraq, ibu suruh. Setengah 6 berarti jam 5 lewat 20 menit. Itu nggak boleh sholat. Haram itu hukumnya. Waktu subuh udah habis. Nah nanti bukan waktu subuh udah habis, itu lagi terbit matahari. Nanti kita sholat syuruk itu bukan pas terbit matahari, pas matahari udah mulai bergeser. Ibu, saya pernah bilang, sekarang gini, ibu sholat sunat qobliyah subuh cakep nggak? Cakep. Qobliyah, ba'diyah kita usahakan jangan sampai kita tinggal. Ba'diyah subuh nggak ada? Nggak ada. Qobliyah subuh ada nggak? Sekarang kita sholat. Saya nih deket sama musola. Saya pengen berjamaah, tapi misalnya belum sholat qobliyah. Mana saya uber? Mana yang saya uber? Qobliyah dulu atau gimana? Jamaah dulu. Kita kejar jamaah. Nanti pas habis sholat subuh kita langsung berdiri, jangan zikir dulu, jangan wirid dulu, langsung bangun sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya qodhoan. Ya qodhoan. Habis asar boleh nggak? Ada nggak ba'diyah asar? Nggak ada. Tapi qobliyah asar ada nggak? Ada. Qobliyah asar ada, ba'diyah asar nggak ada. Saya pengen ikut berjamaah, maka kita nggak usah ngurusin qobliyah asar. Sholat asar berjamaah. Habis sholat asar berjamaah, qobliyah asar. Kan nggak boleh sholat habis asar. Boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Ya.
indah tulu'is syamsi itu pertama, hatta tartafi'a qadra ramhin, sampai tinggi sekedar satu rumah Bang. Di situ. Ibu kan ada artinya. Bu, ayo apa bantuin? Indah. Di situ ada nggak indah tulis syamsi? Jangan ngeliatin saya. Ngeliatin saya, ngeliatin kita. Ada nggak indah tulis syamsi? Ada indah istiwa. Apa artinya indah tulis syamsi? Ketika Terbit iya, matahari. Hatta tartafi'a ada nggak? Ada. Apa artinya? Hingga naik qadra gelincir apa? sehingga tergelincir oleh matahari qadra ramhin. Qadra ramhin apa? Sekadar apa? Ramhin. Kuning. Iya, ramhin. Mana itu? Segala Ramhin itu segala segala itu maksudnya sepenggarisan gitu kali ya. Taramhi sortis soramunan waktu lurumi sabatu diroin. Galah itu berapa hasta? 7 hasta. Hasta yang mana sih Bu? Ini hasta ya? Ini hasta. 7 hasta. 3,5 meter apa? Loh, 3,5 meter. Ini ke sini ya. Ini segini nggak sampai 3 ini. Segini kan Ibu semeter nih. Segini semeter kan? Semeter. Ini 3 dirok nih. Ini kan sini 3 dirok. Iya. 3 dirok. Ya. Ini semeter. Kemudian 2 meter. Ya. 2 meter. Iya bener galah. Ibu kenal sama galah? Kenal ya, yang suka buat jemur. Umumnya galah itu galak ya, bukan galah ya. Galah itu berapa meter? Enggak, galah yang suka Ibu beli buat ngejemur ke bendera. Kan bambu mah sepanjang-panjangnya bambu, enggak panjang banget. Ada 2,5 meter. Nah segitu deh tuh, ya. Jadi 7 zero itu semeter. Yang kedua, indar istiwa'i. Apa itu artinya? Ketika terbit matahari. Pas Bang, bukan terbit. Pas banget matahari ada di atas langit. Kan terbit mah udah tadi. Sekarang indar istiwa'i. Apa itu artinya indar istiwa'i? Rembang. Anna waqtal istiwa latifun remang. Tapi suka nyebutnya rembang gitu ya. Rembang. Kenapa ibu-ibu istiwa itu latifun jiddan? Maksudnya samar banget Bu. Remang. Iya. Walayaka biaskuru bihi. Dan gak ada yang tahu nih, gak ada yang merasa datangnya hatta tazula syams ila annaka harum fadilil iqaufi fala tasihu sholahina idin. Maka tidak boleh sholat pada saat itu kecuali fi ghairi waqtil jumu'ati, di luar selain waktu Jumat. Jadi ibu Zuhur jam berapa? Jam 12
jam 12 kurang 10, 12, jam setengah 12 ibu udah nggak boleh sholat duha, udah habis. Itu adalah kenapa nggak boleh? Karena itu matahari udah lagi sedang-sedang ada di atas sana, ya. Tuh kalau lagi ada di atas sana, neraka lagi dipanasin, setan lagi bertengger di atas matahari. Seakan-akan kalau ada yang sholat di lempengan waktu itu, kita lagi sembahyang menghadap setan. Makanya haram hukumnya sholat di sekitar setengah 12, ya, setengah 12 kurang, kan Zohor kan 12 kurang 10, pokoknya seperempat jam aja, seperempat jam sebelum Isyraq, seperempat jam sebelum Zohor nggak boleh sholat, nggak boleh sholat, kecuali hari Jumat. Hari Jumat setengah 12 boleh. Makanya Ustazah itu ngajarin ke Ustazah Sunnah. Ustazah Sunnah apa emang Ustazah Sadia nerangin ke kita? Itu bagusnya sholat tasbih sebelum sholat Zuhur. Jadi bukan di waktu sholat duha, tapi lagi sedang-sedang tuh, ya. Kenapa ibu-ibu? Karena nggak ada tuh yang namanya waktu larangan di hari Jumat. Jadi ibu misalnya mau sholat di setengah 12, sholat tasbih boleh di hari Jumat, ya. Ibu kan kalau sholat tasbih kan hari Jumat kan? Iya. Jadi kecuali di hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Karena Sayyidul Ayyam maka nggak ada waktu di mana ada larangan. Ibu di Mekah boleh nggak sholat ba'da asar? Boleh. Tanah haram kita sholat, nggak ada larangan di waktu-waktu yang dilarang di negara kita. Kapan aja sholat boleh, ya, di Madinah dan di Mekah. Dan ibu-ibu di dalam masjid biarin ada kotoran di dalamnya, itu semuanya suci. Itu kelebihannya, ya. Itu makanya ibu-ibu saya kan adanya di WC 3 ya. Itu agak ke depan sana di lempengan Zam-Zam itu ada tulisan atau apa ya? Maksudnya kawasan suci. Jadi itu udah masuk kawasan suci tuh. Ini kan gini Bu, ini kan Zam-Zam ya. Zam-Zam itu langsung tuh turun dari hotel langsung pelataran masjid. Di pelataran masjid nih banyak burung nih. Burung ada airnya nggak? Ada kotoran nggak? Ada. Kita sholat di atas kotoran burung nggak jadi permasalahan. Tuh, saking apa? Ini adalah tanah haram. Saking mulianya itu tanah haram. Yang berapa Bu? 3 kurang 4. Mau udahan apa mau lanjut? Udahan. Oh iya. Dah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Jadi baru 2 ya Bu ya. Ketika terbit matahari dan ketika matahari ada di atas langit. Itu adalah larangan untuk melaksanakan sholat. Kecuali di hari Jumat. Nah, ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat maulid dan ini yang